Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizal Muhammad. Oke, apa kabar korang semua? Semoga korang sehat selalu dimanapun kalian berada. RMR kali ini kita bakal ngebahas nih 5 perbedaan bus Indonesia dan bus Malaysia. Dan kita juga pernah nge-reaction loh, Ja. Ya pernah juga reaction. Kalau mau tonton videonya ada di mana? Di sini nih. Ya, kita langsung aja reaction. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan dan follow Instagram kita di atas. sini. Antar negara. Terminal antar negara. Melayani antar negara. Maksudnya gimana? Salah satu perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Malaysia yakni trayek bus yang melayani antar negara. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa satu-satunya bus Indonesia yang melayani trayek antar negara sampai saat ini itu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Damri yang melayani rute dari Pontianak Indonesia ke dengan Sarawak, tujuan Sarawak Malaysia langsung ke Brunei. dan dilanjutkan ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Dan di pertengahan tahun 2018 lalu perusahaan otobus Damri telah membuka rute menuju Timur Leste. Wow, baru tahu nih. Namun berbeda ketika kita berbicara tentang bus negara tetangga, yakni Malaysia. Bus Malaysia terkenal dengan banyaknya yang melayani trayek antar negara, misalnya dari Malaysia menuju Indonesia ataupun sebaliknya, seperti Bintang Jaya Express, Eva Express, Setia Jiwana Sakti, Sri Merah, dan masih banyak lagi guys. Tidak hanya itu, bus Malaysia juga melayani trayek menuju Singapura, seperti SKS Bus Keren, Double berapa Decker yang hari melayani tuh ke sampai Singapura? ke Marlin Park Singapura. Jarak 4. tempuh. Jarak tempuh. Perbedaan yang selanjutnya yakni jarak yang ditempuh oleh bus. Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1.900.000 km persegi. Tentunya membutuhkan sarana transportasi untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi mereka. Banyak Itu sih orang masih terbukti pakai dengan bus. masih adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan juga ada yang 1 minggu lebih guys. Bus-bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima sampai ke Jakarta, bus Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Solo, Widih, jauh dong. yang melayani dari Medan menuju Jakarta, LS tadi di mana? Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta. Buset, dari ujung ke yang tengah. melayani trayek dari Medan sampai ke Jember. Jawa Timur. Jember. Dan masih banyak lagi guys. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Gila, Indonesia ini juga jauh banget. masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Namun berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Sebagai negara yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 km persegi, tentunya transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak peminatnya. Namun dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer. Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja. Sebut saja seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak tempuh kurang lebih 341 km. Perusahaan otobus Sri Merah yang melayani jarak tempuh kurang lebih 350 km dan masih banyak lagi guys. Kecepatan. Perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang paling mencolok yakni tentang kecepatannya. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus di Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu, perusahaan otobus Haryanto, perusahaan otobus Eka dan Mira, perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya, dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Namun bus-bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga, yakni Malaysia. Mereka tertib, kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Dan itu juga berlaku meskipun lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi sekalipun. Bagi yang suka naik bus di Indonesia, pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia. Iyalah, guys. terlalu pelan gak sih? Apa kabar Anda yang bawa motor juga pelan? Oh iya. Kenyamanan. Ketiga. Kedua. Selanjutnya yakni terkait kenyamanan.
kedua. Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya. Terakhir Dan nggak sih? terlihat jelas dari bodi busnya kan? juga. Namun dari segi bodi bus ini bukan merupakan perbedaan yang mencolok. Akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus lah baru kelihatan bedanya. Iya sih. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia rata-rata menggunakan kursi 32 ataupun 22, sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 ataupun 22. Oh, ada bantalan gitu ya. Sedangkan kalau bus ekspres di Malaysia menggunakan rata-rata kursi 22 ataupun 21 dengan ukuran yang sama, tapi jumlah kursi yang lebih sedikit. Jelas lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Ditambah lagi di setiap kursi ada sandaran kakinya, tidak kalah dengan kursi pesawat GA. Dan itu semua menambah kenyamanan selama Betul di lah, perjalanan. apalagi kalau perjalanan jauh kan. Pasti pegal. Dan juga kayaknya ada TV-nya nggak sih? TV atau apa tuh? Atau radio ya. Iya. Tapi masa sih radio banyak banget tapi. Asisten supir alias kondektur. Kernek apa kenek ya? Iya, kernek kalau di Indonesia ya. Kondektur dalam setiap bus sangat vital perannya setelah supir, mulai dari menarik karcis, mencari penumpang, membantu membawakan masuk dan keluar bagasi penumpang, memberikan tanda kalau bis mau menyalip, membantu mengatur parkir Ini rapi bus, banget dan sih. masih banyak lagi. Kalau di Indonesia nggak Tapi serapi hal itu ini sih. tidak akan kita jumpai saat naik bus di negara tetangga yakni Malaysia. Tidak ada yang namanya kondektur, semua dikerjakan oleh supirnya sendiri yang seharusnya dibantu oleh kondektur. Namun akan lebih aman lagi ketika ada kondektur seperti yang ada di negara kita. Kita harus tetap bangga dengan bus Indonesia dengan adanya kondektur. Di Malaysia nggak ada ya? Nggak ada. Oh berarti yang tadi itu Indonesia dong. Nah berarti kan di Malaysia nggak ada tuh. Berarti yang video yang rapi tadi juga di Indonesia. Mungkin karena kita nggak pernah ke semua tempat, jadi kita nggak tahu juga kan. Ada beberapa tempat yang kondekturnya tuh berpakaian rapi. Dan setahu aku juga kalau kondektur yang di Indonesia itu ada 1-2. Setahu aku karena adik aku sering pakai bus antar provinsi gitu. Itu kondekturnya ada 2. Dan satu tukang ngatur penumpang, yang satu tukang ngatur barang. Berarti 3 sama supir. Terus juga tadi kan kalau di Malaysia tuh nggak sampai ribuan kilometer. Cuman ratusan meter. Berarti itu ibaratnya dari kampung kita ke Pekanbaru sih Din, Iya. ke kota itu kalau nggak salah cuma 200 berapa gitu, 200-an kilometer. Iya, gitu. 200 kilometer. Dan itu cuma berapa jam ya palingnya? 7 jam lah paling lama. Nggak tahu sih kalau mobil bisa 8 jam nggak sih? Tapi kalau bus kan lebih itu Din, lebih berat gitu. Lebih Jadi cepat nggak sih juga? kayaknya lebih cepetan mobil sih daripada bus. Oh iya, karena bus singgah-singgah juga kan. Terus di Malaysia juga tadi tuh yang aku sukanya tuh apa ya? Yang di dalamnya sih. Karena kan Kenyamanan. kata abangnya tadi kan kalau dari luar tuh nggak nampak tuh perbedaannya gimana. Tapi kalau dari dalam dari segi kursinya gitu kan, dari segi apa lagi ya? Fasilitas dan juga mungkin apa sih sarung-sarung untuk kursi-kursinya itu kan. Terlihat perbedaannya gitu. Sering diganti sih kayaknya di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia itu jarang banget yang namanya bus itu ada bantal, tempat kaki, senderan kaki nggak ada. Kalau di Itu bus Indonesia ya. harusnya ada sih ya, karena untuk kenyamanan banget sih. Tapi nggak tahu juga ya, tergantung busnya mungkin kan. Bus yang mana dulu ya kan. Bus mana dulu, antar mana dulu gitu. Karena mungkin menyesuaikan harga ya Bun. Kalau harga murah nggak mungkin fasilitas bagus gitu. Mungkin itu aja nih reactionnya. Apa kalian pernah nyoba main ke Indonesia terus pakai bus Indonesia? Coba ceritain pengalaman kalian kalau kalian pernah pakai bus Indonesia, atau mungkin kalian yang dari Sarawak nih pernah naik bus Damri ya tadi, yang dari Pontianak ke Sarawak terus ke Brunei Darussalam. Coba komen di bawah pengalaman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kita di atas dan bantu like, komen, dan subscribe. Kalian juga tonton video kita yang lainnya di sebelah sini.